Tapi saya masih belum kalah. Saya masih belum kalah. Kalau masih ini masih ngeles, saya punya lagi, ada lagi, ya ada lagi. Lebih ganasan lagi dari ini. Ini nggak bisa ngeles lagi kalau ini. Ini pasti real ini pasti real. Kita coba baca. Dan harusnya setelah melihat video ini, harusnya loh ya, kalau waras, kalau akal sehat, harusnya pesulap merah dengan legowo menerima kenyataan bahwasanya ilmu kesaktian itu ada. Bukan trik sulap gitu loh. Memang ada kesaktian. Tapi walaupun saya sudah ngereaksi video ini, saya nggak ngelarang bongkar. Silahkan bongkar yang palsu untuk mencerdaskan masyarakat, silahkan bos. Tapi jangan menggeneral, jangan langsung pukul rata ilmu ini nggak ada gitu, janganlah, jangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Abang Desa. Oke, Doa Abang Desa. Yuk kita ngobrol bareng-bareng, oke? Di Mr. Code. Ya, masuk. Biasa ya. Kali ini mau ngobrol dengan Sersan, bos. Cok lali, bos. Serius tak bisa. Oke, bos. Kali ini kita akan menantang Marcel, menantang pesulap merah untuk membongkar sebuah kesaktian, bos. Sebuah kesaktian. Kesaktian apa ini, bos? Yang saya yakin pesulap merah nggak bakalan bisa, bos. Waduh, nggak bakalan bisa. Sakti apa ini, bos? Sakti, bos. Sakti apa, bos? Pesulap merah apa yang nggak bisa dibongkar sama pesulap merah? Semuanya bisa ya kan, 1000% dia bilang. 1000% dia bisa bongkar kesaktian model apapun. Kebal bisa katanya, trik-triknya itu. Bisa, bos. Ilmu mental-mental bisa. Bisa, bos. Trik itu. Diiris berdarah bisa. Bisa, bos. Kemudian boneka terbang bisa. Ya kan, anti cukur bisa. Bahkan mediumisasi mau dia bongkar juga katanya. Bisa, bos. Enggak, iya kan katanya sepihak saja. Sepihak menurut Marcel aja, bos. Itu apalagi merah delima yang langsung merah bisa. Kemudian api jenglot bisa, keris berdiri bisa. Semuanya dia bisa sesuai dengan kapasitasnya sebagai pesulap. Tapi untuk yang ini, bos, saya yakin, bos, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Dan saran saya, andaikan orang ini masih ada, bos ya, sebaiknya dia datang ke pesulap merah untuk tantangan itu, bos, biar dia dapat duit 70 itu. Mintanya dia suruh milih rumah katanya, milih rumah manapun, mobil manapun, suruh milih katanya, bos. Sekarang dulu kan 150 juta. Jika memang bisa membuktikan yang anti tonjok itu, sekarang ditingkatkan lagi. Terserah mau minta apa, rumah tinggal pilih rumah katanya. Gitu. Yang pernah saya dengar gitu. Mobil mana? Pilih. Ya yang pasti ya sesuai dengan kemampuan Marcel, sesuai dengan kekayaannya. Kalau di luar kekayaannya kayak 100 triliun nggak bakalan mampu kan gitu, bos ya. Kayak gitu, bos. Nah, ini kayaknya video kita ini, bos, nggak terlalu panjang, bos. Nggak terlalu panjang ya. Soalnya intinya kita di sini terus terang saja menantang pesulap merah atau Marcel untuk bisa membongkar, jika memang bisa loh ya. Tapi saya yakin ini nggak bakalan bisa. Sama kayak kemarin, bos. Oh ya, terkait itu ya. Caruk Madura nggak bisa bongkar Marcel, itu jelas nggak bisa bongkar. Soalnya apa? Prakteknya kan susah, bos. Gimana masa dia mau dikeroyok sama celurit beneran, bos? Ya kan nggak bisa. Ya kan. Ya. Tapi mungkin itu faktor keberuntungan aja lah, bos. Faktor keberuntungan, memang dia mungkin jago silat, jago trik, jago apa bisa. Kalau yang kemarin Caruk Madura mungkin bisa mengelak begitu. Tapi kalau yang ini, bos, yakin saya, bos. Seyakinnya. Nggak bisa, Marcel, nggak bisa. Nggak bisa. Repot ini. Yakin saya, mau trik kayak apapun, dan jika dipraktekin, waduh, bisa mati Marcel, bos. Bahaya, bos. Jangan dipraktekin. Kalau mau dipraktekin terserah, silakan. Saya nggak tanggung jawab.
Saya nggak tahu jawab kalau mau dipraktekin ini sama Marcel. Yang pasti kesaktian ini nggak bakalan bisa dibongkar, bos. Nggak bakalan bisa, bos. Oh, Nggak bakalan bisa, bos. Apa ya? Banyak sebenarnya, bos. Banyak berarti ya. Apa kesaktian yang belum dibongkar sama Marcel itu, bos. Banyak, dan mungkin banyak juga yang nggak bakalan bisa dibongkar. Kan fokusnya Marcel ke dukun bos ini, bos. Loh, bukan hanya dukun dia. Awalnya iya dia hanya fokus ke dukun-dukun yang bohong, katanya nipu. Tapi lama kelamaan dia semakin liar karena merasa pede. Kayak gitu, bos. Karena dia merasa percaya diri, gak bakalan bisa. Dia nentang ilmu gini-gini nggak pernah ada. Model apapun nggak pernah ada, dan saya bisa bongkar. Ilmu kayak gini-gini, kayak ilmu kebal-kebal, ilmu segala macam itu sudah nggak dukun lagi konteksnya. Ilmu model kayak gitu nggak ada. Kayak itu yang apa bilang di zaman Nabi nggak ada lah, zaman Nabi itulah nggak ada lah. Kayak itu ya. Kalau gini loh teman-teman ya, intinya untuk hal ini, karena saya yakin ilmu ini masih ada, maka saya hanya bisa menganjurkan untuk orang-orang baik, untuk orang-orang yang punya hati baik, yang punya perilaku baik, kalau bisa pelajari ilmu ini yang bakal kita iya, yang bakal kita di sini pelajari. Soalnya kalau ilmu ini dikuasai orang jahat, bos, berbahaya, bos. Itu loh, bos. Makanya saya selalu melawan Marcel untuk gini-gini. Soalnya saya yakin, dan saya sering menyaksikan ilmu kayak gitu, bos. Kayak gitu, bos. Itu sering. Sering. Terutama waktu musim ninja. Oh iya. Ninja itu saya pernah, bos. Saya masih kecil kan ya. Saya masih kecil, mungkin masih umur berapa? Tahun berapa ya? 98, 99 mungkin, bos. Ya, 98. Itu isu ninja di Jawa Timur itu, bos. Iya. Malam saya jalan, waktu teman saya cerita, teman saya ngelihat tangannya ninja saja, nggak bisa gerak, bos, dia, bos. Dia begini, bos. Saya pikir bohongan dia, paling acting aja gitu, bos. Nggak taunya saya ngalamin sendiri, bos. Tapi yang saya lihat bukan ninja, bos. Tengah malam ya, musim itu waktu masih musim ninja. Musim ninja, tengah malam sekitar jam 12. Saya keluar lah ya di area kompleks sana, kompleks itu. Saya melihat burung. Burung itu baru terbang terus mendarat di sebuah atapnya orang. Bukan orang sih, mungkin atapnya termasuk guru saya. Atapnya guru saya. Di atap genteng itu, burung itu sebesar angsa, bos. Itu saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Matanya itu ya mata orang, kayak mata orang itu, bos. Matanya itu bukan kayak mata burung, tapi kayak mata manusia itu. Warnanya karena itu mungkin agak gelap ya, terang tapi gelap, apa ya, remang-remang itu, bos. Saya ngelihat matanya gini, dia noleh ke saya, langsung saya nggak bisa gerak, bos. Langsung begini sudah, saya diam saja begini, tangan dulu begini, terus begini. Mungkin saya nafas itu sudah hampir nggak bisa nafas itu, diam saja begini. Mungkin setengah menit sudah ngap-ngapan saya itu, langsung lari saya bilang ke teman-teman. Nah, saya lihat burung itu, dia langsung pergi lagi. Burung sebesar burung angsa, tapi lehernya nggak panjang gitu, besarnya saja kayak angsa. Warnanya coklat-coklat agak hitam gitu, bos. Mungkin entah burung apa, nggak tahu saya. Nah, itu saya nggak bisa bergerak. Itu waktu musim ninja. Banyak kalau kejadian musim ninja, kalau yang saya saksikan dengan mata telanjang gini, banyak. Nah, oke, bos. Itu penjelasannya, bos ya. Jadi ilmu-ilmu kayak gini, teman-teman, kalau yang punya misi dakwah, yang punya misi untuk menjaga keamanan, sebaiknya dipelajari saja. Jangan sampai ilmu-ilmu kayak gini karena doktrin-doktrin dari pesulap merah, akhirnya orang yang baik-baik percaya bahwasanya ilmu ginian cuma halu. Akhirnya apa? Yang percaya ilmu gitu orang jahat. Akhirnya ilmu-ilmu kesaktian kayak gitu hanya dikuasai oleh orang-orang jahat. Akhirnya orang yang baik, orang jahat melakukan apapun, orang baik nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara doktrin sesat dari Marcel yang bilang ilmu kayak gitu nggak ada. Itu loh efeknya, bos.
Oh iya, iya. efeknya bos. Akhirnya dimanfaat oleh jahat untuk Iya, untuk berbuat kejahatan. merampok. Iya kayak gitu. Sedangkan orang baik karena sudah tersugesti oleh Marcel, nggak masuk ilmu gitu, nggak masuk akal, nggak masuk logika, yang bilang halul, yang bilang apalah. Akhirnya apa? Gubernur Sakti kirim ke Palestina ya kayak gitu-gitu bos. Nggak masuk, bos. Nah kayak gitu bos. Nah, cuma ya jangan sampai tertipu oleh guru-guru yang palsu bos, gitu ya. Cari guru yang Cari benar. bener-bener yang asli, Yang bener asli. asli. Kalau saya nggak minat, memang bener-bener nggak minat kayak gitu, maksudnya nggak minat. Wah, dirinya sendiri nggak minat, orang nyuruh orang lain. Nah, mungkin orang lain kan memang wadahnya di situ, bos. Orang kalau bukan wadahnya, bos, aslinya orang itu ya sebenarnya orang itu memang wadahnya untuk belajar kanuragan bisa. Nah. Terus dia baik gara-gara tersugesti oleh doktrin Marcel, jadinya dia iya kayaknya nggak ada, jadinya kayak gitu. Kalau saya kan mungkin bukan wadahnya emang bos, kayak gitu bos, gitu loh. Saya tapi pernah menyaksikan. Oke bos, seperti apa kesaktian yang nggak bakal bisa dibongkar oleh pesulap merah? Oh iya, itu. bos, ya Apa? seperti apa? Kita lihat aja bos, kita langsung ke TKP bos. Ketika Nah, kita langsung ke KTP, TKP bos. Viral sebuah video memperlihatkan beberapa anggota kepolisian tampak kewalahan menyerang seorang pria yang mengenakan baju merah. Tampak pria berbaju merah tersebut menantang polisi di depan belakangnya sambil mengacung-acungkan pedang samurai. Beberapa kali anggota kepolisian berusaha membekuknya dengan menggunakan tongkat besi, tapi pria tersebut balik menyerang. Tampak pula polisi menembaknya menggunakan pistol. 2 kali pistol meletus ke arah pria berbaju merah tersebut, baik dari arah depan si pria bersamurai maupun dari arah belakangnya. Tapi ia tetap berjalan santai dan tak tampak terluka. Si pria malah mengatakan dengan bahasa Jawa, "Ora iso" atau tidak bisa. Hanya sampai video ini diterbitkan, belum diketahui kapan dan di mana kejadian tersebut. Oh, bisa. Ditembak loh. Oke bos, sudah cukup. Nah, ini salah satu videonya. Seorang pria gondrong di beberapa kali ditembak. Sayangnya video ini tidak diketahui kapan kejadiannya dan di mana. Sayangnya bos video ini. Jadi andaikan orang ini tahu bos, pesulap merah yang orang gondrong ini tahu pesulap merah punya tantangan bos, orang ini bisa kaya ini ya bos ya. Iya, Bang. Bisa kaya ini orang ini bos. Ya kan? Berapa kali tadi? Videonya diulang-ulang bos. Kayaknya mungkin 2 atau 3 kali bos. 2 atau 3 kali. Soalnya video kan diulang pendek sebenarnya, sudaranya diulang lagi. Kayaknya 2 kali atau 3 kali. Tapi dia nggak apa-apa dia. Ora iso kayak gitu bilangnya. Ora iso. Dikeroyok berapa polisi itu? Tembak dari depan, dari belakang. Pakai trisula juga, pakai apa stick? Ya nggak tahu pakai apa itu, kayak pakai besi lah ya, besi kayak gitu. Ini nggak bisa bos. Ini mungkin bisa berkilah, bisa karena nggak tahu kejadiannya kapan dan di mana. Mungkin ini bisa berkilah lagi. Paling itu juga polisi lagi latihan, sama-sama polisi sebenarnya itu bikin film, karena nggak diketahui kejadiannya di mana dan kapan gitu bos. Bisa saja ini cuma bikin konten. Bisa saja. Ya bisa saja emang, bisa saja ini bikin konten. Ini mungkin sesama polisi bikin konten itu bos, tembaknya tembak-tembak bong-bongan atau gimana kita nggak tahu. Karena apa? Di sini lokasinya dan kapan terjadinya ini nggak ada informasi. Jadi ngeles. Tapi saya masih belum kalah. Kalau masih ngeles, saya punya lagi, ada lagi. Lebih ganasan lagi dari ini. Ini nggak bisa ngeles lagi kalau ini. Ini pasti real ini pasti real. Kita coba ya. Seorang tersangka pembunuh polisi di Gorontalo menantang polisi untuk menembak dirinya dengan berbekal jimat berupa cincin. Tersangka baru bisa dilumpuhkan setelah cincin di jarinya lebih dahulu dihancurkan.
Dikepung puluhan polisi bersenjata lengkap tidak membuat gentar lelaki parubaya bernama Tarsan ini. Bersenjatakan sebilah golok, tersangka pembunuh polisi ini menolak menyerahkan diri. Ia justru menantang polisi yang punya nyali untuk maju menghadapinya. Warga desa Batu Layar, Kecamatan Bongomeme, Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini terus menepuk-nepuk dada menantang polisi untuk menumpahkan peluru mereka. Tertantang untuk membuktikan kekebalan Tarsan, polisi mulai mengarahkan dan kaki yang menjadi sasaran bidik. Karena tidak ada bekas luka, moncong senjata mulai diarahkan ke tubuh. Namun lagi-lagi, timah panas polisi tak mampu menembus kulit Tarsan. Sedikitnya 107 peluru dimuntahkan dari senjata polisi. Ilmu kebal yang digunakan sebagai pelindung tubuh Tarsan dari timah panas akhirnya terungkap. Salah seorang warga akhirnya menuturkan, Tarsan memiliki sebuah ajimat berupa cincin yang melingkar di jarinya. Seorang penembak jitu pun diandalkan untuk membidik jari Tarsan. Tolong jangan tarik, saya mau jatuh. Lepas Jo. Ketika peluru merusak jimat cincin, tersangka pun roboh dan sempat mengalami masa kritis sebelum akhirnya tewas. Oke, ini bos. Kalau ini nggak bisa ngelak sudah. Ini bos, Tarsan Gorontalo. Tarsan Gorontalo. Ya, dia tersangka pembunuh polisi bos. Karena polisi menagih hutang sama dia 2 juta, dia tidak terima. Digorok sudah polisinya itu bos. Karena ada polisi digorok, otomatis kesatuan kepolisian langsung menerjunkan anggotanya bos untuk meringkus ini. Nggak mau Tarsannya itu bos. Dia malah nantang, tembak saja. Bayangkan teman-teman, polisi habis peluru itu amunisi berapa? 107. 107. Tadi lihat sendiri kan yang di bawah itu laras panjang. Bukan pistol, bukan bareta, bukan revolver, tapi laras panjang. Ya kan? Iya. 107. Iya, 107. Bukan FN, bukan bareta, bukan revolver. Tadi kan ada yang bawa laras panjang. Berarti kan jangkauannya itu lebih kenceng itu bos kalau laras panjang bos. Ya kan? Kayak gitu. Nggak apa-apa, sampai polisi habis 107 peluru, nggak mempan. Itu nggak mempan. Baru ada warga yang ngasih tahu kelemahannya. Di jarinya itu ada cincin. Nah, tembaklah jarinya itu. Pasti roboh dia. Akhirnya tim polisi menyuruh sniper bos untuk membidik jari ini bos. Tumbanglah dia. Nah, kayak gitu teman-teman. Wah, tuh akhirnya tumbang juga. Nggak kepal berarti lah. Gimana sih? Nggak nyambung kalau gitu Anda. Kalau masih komen gitu. Nah, itu sudah mati. Berarti nggak kepal dia. Loh, gimana? Itu sudah terbukti 107. 107 nggak makan. Nggak mempan. Seandainya nggak dikasih tahu itu cincin kelemahannya itu ya terus kayak gitu. Walaupun mungkin ada masanya bos. Ada masanya Khotam itu capek bos. Mungkin bos. Ya. Ini nggak bakal bisa. Ya apa bos nanti buktikan seperti itu bos? Nggak bakal bisa dibongkar oleh pesulap merah. Dan harusnya setelah melihat video ini, harusnya loh ya, kalau waras, kalau akal sehat, harusnya pesulap merah dengan legowo menerima kenyataan bahwasanya ilmu kesaktian itu ada. Bukan trik sulap gitu loh. Memang ada kesaktian. Tapi walaupun saya sudah ngereaksi video ini, saya nggak ngelarang bongkar. Silahkan bongkar yang palsu untuk mencerdaskan masyarakat, silahkan bos. Tapi jangan menggeneral, jangan langsung pukul rata ilmu ini nggak ada gitu, janganlah, jangan. Ini makanya saya sampaikan buktinya, bukti bahwasanya ilmu ini ada.
Sudah, Bos. Nah, ini kan dipakai ilmu orang jahat, teman-teman. Ya. Iya, untuk Dipakai orang jahat untuk melawan. bunuh polisi. Nah, jika yang orang baik-baik percaya sama Marcel semua, Bos. Omongan Marcel selalu dibenarkan. Sodako Marcel, ya kan? Marcel pasti benar, omongan Marcel pasti benar kayak gitu. Nah, maka orang-orang jahat yang menguasai ilmu kayak gini dan digunakan untuk kejahatan. Sedangkan yang orang baik Gak bisa, Bos. gak bisa gini-gini aja. Yang orang Sudah baik, tinggal lepas. ya kan? Tembak. Yang orang baik ya gitu akhirnya kan. Enggak, gimana kalau gitu? Sudah terserah Allah saja. Bukan itu konsepnya. Semuanya terserah Allah. Takdir, Bos. Sudah Gimana? takdirnya, Bos. Iya kayak Ya gitu. Allah, kalau memang itu seizin Allah kan gitu, Bos. Makanya ada koeta, Bos. Biiznillah. Iya, Kalau binillah. memang masih tidak pakai itu, kalau dengan izin Allah nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya sudah. Coba yang praktek gitu. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya belum waktunya mati, ya mati sudah, tembak sana. Gitu. Anda jangan sok-sokan kayak Nabi. Kalau Nabi doa oke, mustajab, ya kan. Kalau kita, waduh, doa nunggu 1000 kali, mungkin itu belum mustajab. Karena apa? Banyak dosa, terlalu banyak dosa. Makanya ada kaidah kon, Bos. Al-haqqu binidomin yaglibuhul batil binidomin. Nah, kan gitu, Bos. Apa, Bos? Artinya, Bos? Kebenaran tanpa tanpa terkonsep, kebenaran yang tidak terkonsep akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkonsep. Konsep macam-macam. Ini konsep kesaktian. Orang jahat pakai konsep kesaktian. Orang baik nggak pakai konsep kesaktian. Berantem ya kalah yang benar lah. Ya kan? Karena nggak pakai bini domin itu, nggak pakai konsep. Nah, itulah teman-teman. Sama halnya dengan itu, Bos, ya. Kalau kita ingin biar tidak kena santet, ya harus pakai ilmunya. Ya. Kena santet. Ya boleh kayak gitu. Sama halnya kalau kita ingin tidak dirampok, ya harus punya konsep supaya tidak dirampok. Ya, itu. Kita belajar ilmu rampok bukan hanya untuk merampok, tapi untuk melindungi diri kita dari rampok, itu kan bisa sah, nggak apa-apa. Sah nggak apa-apa. Al umur bima qasidiha, itu, Bos. Innamal amalu binniyat. Waduh, ngoten hadis mana, Bos? Wis kaken hadis, Bos. Kaken hadis wis paham kabeh, pinter-pinter wis orang Islam itu. Ngapain pakai hadis-hadis kan? Oke, Bos, itu aja, Bos. Ya, untuk video ini, Bos. Saya yakin ini tidak akan bantah lah kalau bisa pesulap merah ini. Pakai trik lah. Nanti manggil polisi suruh tembak 107 peluru. Kalau ada triknya berarti kalau Marcel nggak mempan. Pakai 107 peluru ditembak oleh laras panjang oleh polisi, ya berarti trik emang. Ini Tarzan Gorontalo ini pakai trik, saya percaya. Konten mungkin, Bos. Konten mungkin sampai mati itu konten. Ini sudah mati loh ya, teman-teman. Saya percaya pesulap merah sudah menyerah saya. Oke lah, sodako pesulap merah, ya kan? Sodako. Benarlah pesulap merah jika memang dia bisa tidak mati ditembak oleh polisi dengan 107 peluru laras panjang. Itu. Terus, ini saya bisa. Ini pakai trik saya. Tadi loh ya, nggak pakai baju dia loh ya, nggak pakai rompi anti peluru loh dia. Videonya itu dia telanjang dada loh ya. Nggak pakai anti peluru, Bos, ya. Iya. Kalau pakai anti peluru ya mesti aja nggak bisa. Nggak bisa kalau pakai anti peluru. Ini pasti telanjang dada. Pertama polisi nembak kakinya dulu, coba-coba, Bos. Dia nantang terus, nggak sabar polisinya kan. Ayo tembak. Aduh, gatel juga polisi kan. Walaupun sebenarnya sayang sih, peluru satu kan bisa 50.000, 10.000, Bos, ya kan. Aduh, sayang ini. Tapi ini jengkelin ini Tarzan ini, tembak juga kakinya. Nggak apa-apa. Waduh, sial kan gitu ya, Bos. Sampai habis 100. Naikin ke atas seperti itu. Jangan tembak kakinya, naikin ke atas, ke pahanya. Di paha tembak jedus. Loh, nggak mempan juga. Naikin ke atas dada, nggak apa-apa, mati biasanya. Tetap nggak mempan sampai habis 107 peluru. Nggak mempan. Ya, Marcel ya, saya percaya dengan Anda, dengan trik Anda, katanya Anda bisa membongkar semua ilmu kesaktian. Anda bisa membongkar. Tidak ada ilmu yang kebal-kebalan, model kesaktian, nggak ada.
Marcel bisa membongkar 100.000% katanya ya kan. Silakan bongkar ini. Ya, bongkar ini, undang polisi, mungkin 5 polisi ya. Anda tembak langsung. Ini bukan peluru karet loh, Marcel. Bukan peluru karet. Bukan soft gun, bukan airsoft gun. Ini peluru asli, timah panas, senpi ya kan. Marcel ditembak, 5 polisi, sediakan ya udah, enggak usah 107 lah, 50 peluru enggak apa-apa, 50, Mas. Pakai telanjang dada loh, jangan pakai baju yang merah-merah itu, Marcel. Wig lepas. Terus baju merah-merah lepas, telanjang dada, tembak. 50 peluru. Jangan. Tapi saran saya janganlah, Marcel. Saya sayang sama Anda. Saya ingin Anda hidup, Marcel. Enggak apa-apa, Marcel. Supaya ada yang bongkar yang palsu. Iya. Tapi jangan menafikan yang asli, Marcel. Marcel ya. Oke, Mas. Ya, mungkin itu ya. Obrolan saat ini mudah-mudahan kita itu tambah luas pikiran kita, tambah bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang baik-baik semuanya dari Allah, yang salah-salah dari kami. Wal afu minkum, mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.